Bayangkan, hari pertama kerja seharusnya menjadi awal yang penuh semangat. Tapi kenyataannya justru berubah menjadi mimpi buruk. Gadis baru itu disambut dengan tatapan meremehkan, tumpukan pekerjaan yang sengaja dilimpahkan padanya, hingga ejekan kejam hanya karena bekal sederhana yang ia bawa. Tak ada yang peduli, tak ada yang membela. Semua seolah menikmati saat ia dipermalukan. Mereka tidak tahu, di balik penampilan sederhananya, gadis itu menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekadar karyawan baru, melainkan istri dari sosok paling berkuasa di perusahaan itu. Seseorang yang tak akan tinggal diam melihat orang yang dicintainya diinjak-injak harga dirinya. Dari sinilah kisah penuh luka, cinta, dan balas dendam itu dimulai. Dan inilah kisahnya. Hari pertama kerja selalu menjadi momen yang mendebarkan bagi siapapun. Tak terkecuali bagi seorang gadis sederhana bernama Aira. Sejak fajar, ia sudah bersiap dengan setelan sederhana yang tidak bermerek, rambut yang ia ikat rapi, serta senyum tipis yang ia sematkan di wajahnya, meski jantungnya berdegup cepat. Ia sadar, dunia kerja tidak akan mudah, apalagi ia masuk di divisi yang terkenal keras, penuh tekanan, dan dipenuhi karyawan senior yang dikenal tidak ramah terhadap pendatang baru. Namun Aira tak pernah menduga bahwa hari pertamanya akan menjadi awal dari cobaan berat. Sebuah ujian yang bukan hanya menguji kesabaran, tetapi juga harga dirinya. Begitu melangkah masuk ke ruangan, semua mata menatapnya dengan tatapan menilai, dari ujung kepala hingga kaki. Baru masuk udah sok gaya, bisik seorang wanita senior bernama Angelica kepada rekannya, lalu tertawa kecil sambil menatap Aira dengan sinis. Aira pura-pura tidak mendengar, mencoba menenangkan diri dan fokus dengan arahan supervisor yang menjelaskan tugas-tugasnya. Namun, bisikan, tatapan meremehkan, dan sindiran halus terus menghampirinya, membuatnya merasa seperti orang asing di tengah-tengah kerumunan. Saat jam kerja mulai, ia diberi tumpukan berkas yang seharusnya dikerjakan oleh beberapa orang, namun dengan sengaja semua dilemparkan padanya. "Kamu kan masih muda, energinya banyak, kerjain ini semua ya, jangan ngeluh," ucap seorang pria senior bernama Theo dengan nada meremehkan. Aira hanya tersenyum kaku, menunduk lalu menerima tumpukan pekerjaan itu. Hatinya menjerit, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin dianggap lemah di hari pertama. Ia menatap layar komputer, tangannya bergetar, namun tetap berusaha cepat agar tidak menimbulkan masalah. Sayangnya, setiap kali ia salah sedikit, suara ejekan langsung terdengar. "Ya ampun, kerja gini aja gak becos, pantesan cuma karyawan baru." Semua menertawakannya, dan Aira hanya bisa menggigit bibir. Dalam hati ia berkata, "Aku kuat, aku harus bertahan." Tidak ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaan dan kerentanannya, ia menyimpan rahasia besar yang akan mengubah semuanya. Ia bukan hanya gadis biasa, ia adalah istri dari seorang pria yang tak lain adalah Adrian, CEO perusahaan ini, seorang tokoh besar yang memilih menyembunyikan status pernikahan mereka karena alasan tertentu. Adrian yang selama ini dikenal dingin dan tak tersentuh, adalah pria yang ia cintai diam-diam tanpa pernah menonjolkan diri. Hari itu Aira merasa benar-benar jatuh. Jam makan siang datang, dan semua karyawan pergi bersama kelompok mereka, meninggalkannya sendirian. Ia membuka bekal sederhana yang ia bawa dari rumah, mencoba menenangkan diri, namun tawa mengejek kembali terdengar. "Haha, lihat tuh, bawa bekal kayak anak sekolah, malu-maluin, padahal kerja di perusahaan gede," ucap Angelica diikuti tawarkan rekannya. Mereka menertawakan isi bekalnya yang hanya nasi, telur dadar, dan sayur sederhana. Aira menunduk, air matanya menetes diam-diam, tetapi ia tetap makan perlahan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tidak ingin mereka puas melihat dirinya hancur. Setelah jam kerja makan siang selesai, pekerjaan kembali menumpuk. Kali ini Theo sengaja memberinya data yang salah untuk laporan. Saat Aira menyerahkan laporan tersebut ke atasannya, ia langsung dimarahi habis-habisan. Semua orang menonton, ada yang pura-pura prihatin, tapi sebagian besar malah senyum puas. Aira hanya bisa meminta maaf berkali-kali, meski sebenarnya ia tahu ia sudah mengerjakan sesuai data yang diberikan. Malam harinya, ketika semua orang pulang, Aira masih terjebak dengan tumpukan pekerjaan. Ruangan sepi, hanya suara ketikan jarinya yang terdengar. Di saat itulah, pintu ruangan terbuka, dan seorang pria tinggi dengan jas rapi melangkah masuk. Semua orang mengenalnya, CEO muda,
tampan, dingin, dan berwibawa. Namun bagi Aira, ia bukan hanya seorang CEO, ia adalah suaminya. Adrian menatap tumpukan kertas di meja Aira lalu menatap wajah lelahnya. "Kenapa kamu masih di sini?" Suaranya dalam dan dingin, tapi ada kekhawatiran yang terselip. Aira menunduk, mencoba menyembunyikan emosinya. Aku baru menyelesaikan pekerjaan. Mereka bilang ini tugasku." Adrian mengerutkan kening, matanya tajam menyeratkan kemarahan. Ia sudah mendengar kabar dari bawahannya bahwa karyawan baru diperlakukan tidak adil. Namun melihat langsung wajah istrinya yang begitu lelah dan tersiksa, darahnya mendidih. Namun ia tidak langsung menunjukkan siapa sebenarnya Aira. Ia hanya menepuk pundaknya lembut lalu berkata, "Pulanglah. Sisanya biar saya yang urus." Aira mengangguk pelan, berjalan keluar dengan langkah berat. Malam itu, Adrian duduk di ruang kerjanya, membaca setiap laporan dan menemukan banyak kecurangan yang disengaja untuk menjatuhkan istrinya. Rahangnya mengeras, matanya menyala penuh amarah. Berani-beraninya mereka mempermainkan Aira. Gumamnya. Keesokan harinya, suasana kantor berubah. Adrian datang lebih pagi dari biasanya, sesuatu yang jarang terjadi. Semua karyawan panik, merasa ada yang tidak beres. Saat rapat besar diadakan, Adrian berdiri di depan ruangan dengan tatapan tajam, sementara semua orang menunduk takut. "Saya sudah memeriksa beberapa laporan," ucapnya tegas. "Dan saya menemukan adanya manipulasi data. Pekerjaan yang seharusnya dibagi rata, malah ditumpuk pada satu orang. Siapa yang memberi perintah ini?" Semua saling pandang, pura-pura tidak tahu. Aira duduk di sudut ruangan, menunduk, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup cepat. Namun Adrian tiba-tiba menoleh kepadanya, menatap dalam, lalu kembali menatap seluruh ruangan. "Karyawan baru yang kalian ejek, hina, dan perlakukan seperti sampah itu adalah seseorang yang jauh lebih berharga daripada yang kalian kira." Semua orang mulai berbisik, bingung dengan maksudnya. Saat itulah, Adrian melangkah mendekati Aira, menarik tangannya ke depan ruangan, lalu berkata lantang, "Dia bukan hanya karyawan biasa, dia adalah istriku." Suasana ruangan langsung gempar. Semua orang terkejut, matanya melebar tak percaya. Aira menunduk, wajahnya memerah, tidak menyangka rahasia itu akan terbongkar secepat ini. "Dan semua perlakuan buruk yang kalian lakukan padanya, akan saya balas satu persatu." Suara Adrian itu terdengar seperti dentuman. Semua orang ketakutan, wajah mereka pucat. Angelica dan Theo saling berpandangan, wajah mereka tegang karena merasa semua kebusukan mereka akan terkuak. Ada yang coba membela diri, ada yang pura-pura menyesal, ada pula yang langsung menangis memohon ampun. Namun Adrian tidak mudah luluh. Ia sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Aira diperlakukan. Ia sudah mendengar cerita tentang ejekan, tumpukan pekerjaan, dan penghinaan yang diterima istrinya. Kalian tidak tahu siapa dia, tapi kalian memilih untuk menginjak harga dirinya. Itu kesalahan fatal. Lanjutnya, sejak hari itu, semua orang di kantor berubah. Mereka tiba-tiba bersikap manis pada Aira, mencoba mengambil hati, bahkan ada yang meminta maaf dengan air mata. Tapi Aira hanya tersenyum tipis. Ia tidak dendam meski hatinya pernah tersakiti. Baginya, yang terpenting adalah ia tidak lagi sendirian. Adrian berdiri di sisinya, melindunginya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Konflik demi konflik terjadi setelah pengakuan itu. Banyak karyawan senior yang diberhentikan karena kekawan berbuat curang. Angelica dan Theo mendapat sanksi berat, bahkan nyaris dipecat karena kecurangan mereka terkuak. Ada pula yang dipindahkan ke cabang kecil jauh dari kota. Sementara itu, Aira mulai menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Ia bukan hanya istri CEO, tetapi juga sosok yang pintar, cekatan, dan memiliki hati tulus. Perlahan semua mulai menghargainya, bukan karena statusnya, tetapi karena ia membuktikan dirinya layak. Namun tetap saja ada beberapa orang yang iri, yang merasa Aira hanya memanfaatkan status sebagai istri CEO. Mereka mencoba menjatuhkannya lagi, membuat gosip miring, bahkan ada yang berani menghasut pihak luar untuk menjatuhkan perusahaan. Disinilah konflik semakin memanas. Aira kembali diuji, kali ini dengan skandal besar yang bisa menghancurkan reputasi Adrian. Namun ia tidak tinggal diam. Bersama suaminya, mereka melawan semua fitnah, membongkar kebenaran, dan menunjukkan kepada dunia bahwa cinta mereka bukan sekedar status, melainkan kekuatan. Hingga akhirnya, Aira berdiri di hadapan semua orang, bukan lagi sebagai karyawan baru yang dibuli, tetapi sebagai wanita kuat, istri CEO yang dihormati, sekaligus sosok yang menginspirasi banyak orang. Dan di sampingnya, Adrian menggenggam tangannya erat,
menatapnya dengan penuh perbangga. "Sudah kubilang," ucap Adrian lirih pada Aira di sela pesta perusahaan. "Siapapun yang menyakitimu akan berurusan denganku." Aira senyum, air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena bahagia. Ia telah melewati hari pertama yang penuh luka, namun berakhir dengan kemenangan. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Sebab mereka tahu, di balik kelembutannya, ada kekuatan besar yang tak tergoyahkan, yaitu cinta dan perlindungan dari sang CEO yang tak hanya berkuasa, tetapi juga sepenuh hati mencintainya